Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Niko kali ini di materi kelas 7 semester 2. Yaitu tentang apa? Kita bisa melihat semua gambar di bawah ini adalah keluarga. Tema kita adalah keluarga, sehingga judul pertemuan kali ini adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi lingkungan sekitar kita termasuk keluarga kita, termasuk peliharaan, burung, kucing, kemudian yang biotik, tumbuhan dan sebagainya. Oke, di pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari ada komponen ekosistemnya, satuan-satuan ekosistem, jenis ekosistem, serta bentuk interaksi ekosistem dan aliran energi. Nah, mungkin banyak hal yang banyak yang asing buat kalian. Ya, kita belajar bareng ya. Oke, di sini kita bedakan dulu lingkungan, habitat dan ekosistem. Nah, di sini lingkungan itu adalah interaksi keseluruhan ini, baik habitat, kemudian ekosistem, kemudian ada yang di situ ada, kita lihat ya, di lingkungan itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup, itu disebut lingkungan, dan segala sesuatu tersebut mempengaruhi atau berpengaruh terhadap aktivitas kita. Sedangkan habitat itu adalah dalam lingkungan tersebut makhluk hidup tinggal di tempat tertentu atau biasa disebut dengan habitat. Sedangkan ekosistem itu interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sedangkan dua komponen ekosistem itu adalah ada komponen biotik dan abiotik. Biotik itu yang hidup, abiotik itu yang tidak hidup. Sedangkan di sini komponen ekosistem yang biotik itu contohnya, atau kita bagi menjadi 3 domain ya, ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen ini tumbuhan sebagai penghasil makanan atau autotrof, memproduksi makanan sendiri. Contohnya kalau yang tingkat rendah fitoplankton, kalau yang tingkat tinggi ya tumbuhan pada umumnya yang menjadi makanan sumber pokok kita, padi, kemudian jagung dan sebagainya. Konsumen itu adalah yang mengkonsumsi atau heterotrof atau sebagai penikmat hasil ya. Di sini ada konsumen tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Kalau tingkat 1 itu yang mengkonsumsi produsen secara langsung. Konsumen tingkat 2 yang sebagai predator konsumen tingkat 1, dan yang konsumen tingkat 3 yang memakan konsumen tingkat 2. Seperti itu. Oke, sedangkan yang dekomposer itu sebagai pengurai. Contohnya bakteri pengurai dan jamur saprofit. Kemudian yang abiotik itu yang mati tetapi mempengaruhi ya. Ada air, cahaya, matahari, batu, tanah, dan lain-lain. Terus bagaimana caranya ekosistem terbentuk? Nah, di sini bisa kita lihat satuan makhluk hidup tunggal. Contoh seekor burung atau sebatang padi itu disebut dengan individu. Jadi awalnya satu ya, individu. Kalau dulu kan kita sudah membahas tentang sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Nah, sekarang organisme itu atau individu ini satuan tunggalnya. Kemudian kumpulan dari individu disebut populasi. Kemudian kumpulan populasi disebut dengan komunitas. Kemudian kumpulan dari komunitas atau interaksi dari komunitas tersebut disebut dengan ekosistem. Baru kemudian yang terakhir itu kumpulan dari ekosistem disebut dengan biosfer. Oke, kemudian
Yuk kita latihan bareng semua ya. Berarti pohon ini termasuk apa? Individu populasi ya, populasi pohon kelapa di samping pantai. Tetapi kalau dilihat interaksinya, dia disebut dengan ekosistem pantai. Kemudian kalau ini kumpulan penyu, berarti dia populasi penyu. Kalau ini crabs ya, sendirian berarti dia individu. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini jenis-jenis ekosistem ada ekosistem alami, contohnya hutan, danau, sungai, pantai, laut, gurun, rawa, padang rumput. Sedangkan kalau yang buatan ada ya, taman, kolam, waduk, sawah atau kebun. Nah, kemudian satu kesatuan dari ekosistem alami maupun buatan akan membentuk biosfer dunia. Kemudian di sini pola interaksi di dalam ekosistem ada, kita bisa lihat ya. Kalau yang pola interaksi antar komponen biotik ada netral atau netralisme, predasi itu saling memakan, kemudian kompetisi itu saling bersaing contohnya sapi dan kambing dalam kandang yang sama, atau predasi contohnya antara kucing dan tikus. Netral itu tidak ada pengaruh ya. Dan antibiotis dan simbiosis. Kalau simbiosis itu ada hubungan baik menguntungkan merugikan atau sama-sama tidak berpengaruh tetapi hidup bersama. Kemudian ada antibiosis. Kita lihat simbiosis itu ada mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Kemudian untuk pola interaksi di sini kita lihat ya, netralisme bisa kita lihat tidak saling mengganggu, tidak merugikan, tidak menguntungkan meskipun hidupnya sama. Nih, netralisme bisa dibaca sendiri ya. Oke. Kemudian kalau predasi ini contohnya ular dimakan tikus, zebra, kijang dimakan singa, salmon dimakan beruang. Kemudian kalau yang ini kompetisi sapi kuda, belalang dan ulat, padi dan gulma sama-sama bersaing untuk mendapatkan makanan. Oke, kalau antibiosis atau amensalisme ya, pola interaksi berupa hubungan dua individu berbeda jenis yang menyebabkan individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lain. Gitu. Jadi ada bentuk penghambat. Contoh, jamur penicillium mengeluarkan antibiotik akan menghambat pertumbuhan bakteri penyakit itu. Terus pohon pinus mengeluarkan zat kimia yang menghambat tumbuhan lain. Terus gulma juga mengeluarkan racun untuk menghambat tumbuhan lain seperti kacang tanah. Ini antibiosis, ada menghambat. Sedangkan simbiosis ada mutualisme, parasitisme dan komensalisme. Di sini mutualisme itu saling menguntungkan. Contoh kupu-kupu dengan bunga, jalak dan kerbau, bakteri dan manusia, serta bakteri nitrat dan tumbuhan. Sedangkan kalau parasitisme itu satu untung, satu rugi. Contoh benalu dan inang, tali putri dan pagar, rafflesia dan inang, bakteri jahat dan cacing pada tubuh manusia gitu. Terus komensalisme itu interaksi yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contoh ikan hiu dan remora, tumbuhan epifit dan inang itu anggrek ya,
ikan puzzle dengan hewan karang. Gitu. Lihat, kucing sama ayam tidak ada hubungan ya. Kemudian beruang dan ikan salmon predasi. Ini apa namanya, Rafflesia nodi dan inang merugikan ya. Kemudian antara lebah dan bunga menguntungkan. Yo, coba bisa dilihat ikan hiu dan remora, tanaman epifit pohon inang, singa dan kijang atau rusa. Kemudian tumbuhan air yang menutup sungai. Nah, itu bisa dilihat. Oke. Kalian juga harus tahu tentang rantai makanan. Yang pertama produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen puncak. Ingat, beda rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan itu satu saja, sedangkan jaring-jaring makanan terdiri atas beberapa rantai makanan. Oke ya, dan saling berpengaruh satu dengan yang lain. Nih contoh jaring-jaring makanan yang lain, dan ekosistemnya juga berbeda-beda seperti itu, dan ini bisa dianalisis masing-masing. Kalau piramida makanan, nah di sini yang paling besar, paling bawah atau dasarnya trofik 1, trofik 2, trofik 3, trofik 4, katakanlah hampir sama ya, konsumen 1, 2, 3, yang puncak yang paling atas. Seperti itu. Untuk model soal yang AKM itu nanti bentuknya penyelesaian, jadi menganalisis apabila misalnya ini terjadi pertambahan populasi rubah, pada saat yang sama akan terjadi penurunan populasi kata. Nah, bisa kita lihat apakah iya. Kalau rubahnya turun, apakah katanya turun, apakah bisa nyambung ke sana, seperti itu ya. Itu bisa dianalisis menggunakan analisis analisis cara pemahaman kalian tentang jaring-jaring makanan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.